Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Pagi ini saya akan membawa sebuah renungan yang saya beri judul Pohon Ara. Bapak Ibu Saudara, dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10, di sana dikisahkan tentang Sakius. Sakius adalah seorang kepala pemungut cukai yang kerjaannya suka memeras orang, dan Sakius sangat tidak disukai bangsanya sendiri karena ia merupakan kaki tangan antek-anteknya dari kerajaan Romawi yang menjadi musuh bagi bangsa Yahudi. Cara yang dipakai Sakius dalam menjalankan tugasnya sebagai pemungut cukai sangat kejam dan tidak adil, main paksa dan main hakim sendiri. Ia menarik pajak yang tinggi untuk diberikan kepada pemerintahan Romawi. Orang-orang di sana sangat tidak menyenangi Sakius, dan Sakius juga mempunyai tubuh yang sangat pendek. Kita baca saja dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Pada waktu itu, Sakius sudah banyak mendengar tentang Yesus yang banyak melakukan banyak mujizat, banyak orang sakit disembuhkan. Di mana ada Yesus, pasti banyak orang yang berkerumun untuk mendapatkan mujizat yang Tuhan adakan. Sakius pun dia penasaran. Dia juga pengen tahu seperti apakah Yesus itu yang dikatakan orang hebat, yang dikatakan orang sakti. Saat ada kesempatan Yesus datang ke kota Yeriko, maka Sakius pun dia langsung ingin melihat Yesus. Tapi ada masalah karena badannya yang pendek, dan orang-orang yang berkerumun di sana mempunyai badan yang tinggi-tinggi dan besar. Ia tidak bisa melihat Yesus. Kita baca dalam ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kita tahu Sakius adalah pekerja kerajaan Romawi. Tentu dia adalah orang pilihan kerajaan Romawi. Tentulah dia seorang yang pintar, punya otak encer, akalnya banyak. Dia lihat sekelilingnya, karena dia lihat sekeliling apakah ada sesuatu yang dapat menolongnya untuk dia dapat melihat Yesus. Dan kemudian dia melihat sebuah pohon ara yang tinggi, dan ia tahu Yesus akan lewat di situ. Dia segera berlari lalu memanjat pohon itu, dan Sakius bisa melihat Yesus. Kita baca selanjutnya dalam ayat 5 dan 6. Ketika Yesus
sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kita lihat di sini bagaimana respon daripada Yesus atas kegigihan Sakius untuk dapat melihatnya. Kita lihat respon Yesus atas usaha Sakius ingin melihatnya. Yesus katakan, "Sakius, turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Kalau tadi Sakius terhalang oleh orang-orang yang tinggi besar untuk bisa melihat Yesus, lalu dia melayangkan pandangannya untuk mencari peluang, untuk mencari terobosan. Kita juga mungkin saat-saat ini pada masa pandemi, masa yang sulit untuk kita bekerja, semua dibatasi. Pekerjaan kita dibatasi, ekonomi yang semakin sulit, tambah banyak saingan. Rasanya semua jalan sudah buntu. Masalah-masalah yang datang semakin besar kayak gunung di depan kita. Semua menutup pandangan mata kita. Iman kita ditutupi dengan banyaknya persoalan dalam hidup kita, sampai kita tidak lihat lagi kalau ada Yesus di dalam kita. Kita tidak bisa lihat lagi kalau kita punya Tuhan yang besar. Tuhan beri kepada kita hikmat untuk melihat ada pohon ara di depanmu. Larilah, panjatlah untuk engkau bisa melihat Yesus. Kalau saat ini kita berada pada keadaan yang tidak enak, tidak berpengharapan lagi, ingat ada pohon ara. Ingat ada terobosan yang harus kita ambil tindakan, naik ke gunung Allah. Kita tidak boleh santai-santai saja. Harus ada tindakan, harus ada reaksi untuk lari pada pohon ara yang Tuhan sediakan untuk kita panjat, untuk kita bisa melihat Yesus. Pada ayat 8 dan 9 dikatakan, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Ayat 9, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Setelah Sakius berjumpa dengan Yesus, ada perubahan dalam hidupnya. Dari seorang pemeras, pemungut cukai yang kikir, berubah mau memberikan hartanya, setengah dari miliknya dia mau berikan untuk orang miskin. Dan dulu orang yang diperas ia mau kembalikan 4 kali lipat. Itu terjadi karena Sakius berjumpa dengan Yesus. Ada perubahan dalam diri Sakius. Harta bukan nomor 1 lagi, tapi Yesus yang ia jumpai menjadi nomor 1 dalam hidupnya. Ada sukacita, ada buah-buah roh dalam hidup Sakius. Dan Tuhan katakan pada ayat 9, hari ini terjadi keselamatan dalam rumah ini. Demikian juga dengan kita. Kita mau naik ke pohon ara yang Tuhan sediakan, dan kita mau Tuhan yang melihat kita. Dan Tuhan juga akan mengatakan kepada kita, "Aku mau menumpang di rumahmu."
Kita mau Yesus masuk dalam hati kita. Kita mau Yesus tinggal dalam hidup kita. Yesus mau pimpin kita untuk kita bisa mengalahkan segala persoalan-persoalan kehidupan kita. Ada berjumpa dengan Yesus berarti ada perubahan dalam hidup kita. Apa yang dulu jadi kesukaan kita, kita buang. Seperti dalam Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Karena sekarang Yesus nomor 1 dalam hidup kita. Kita mau lahir baru, kita mau cari selalu wajah Tuhan, miliki iman yang teguh untuk kita bisa berjumpa dengan Yesus. Sebagai ayat yang terakhir, kita baca dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan, amin. Kita yang sudah berjumpa dengan Yesus, Yesus sudah ada dalam rumah kita. Yesus datang untuk kita hidup dalam keselamatannya, dan kita akan diberkati dalam segala kelimpahannya. Selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua.